Dialog. Dialog. Iya, dialog. Dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dog agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dialog Dog. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi sedikit tentang apa itu penyakit MAH atau penyakit gastritis. Penyakit MAH atau penyakit gastritis itu sendiri adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan, pengikisan, atau infeksi yang berada di dinding lambung. Kita tahu bahwa di dalam dinding lambung kita terdapat lapisan pelindung dinding lambung kita yang bernama mukosa. Nah, mukosa lambung ini yang berfungsi untuk mencegah asam lambung untuk merusak dinding lambung kita. Kita tahu bahwa asam lambung itu sendiri karena bersifat asam maka berfungsi untuk mencerna makanan, melunakkan makanan, bahkan memberikan enzim-enzim makanan agar mudah dicerna di dalam usus. Nah, peningkatan asam lambung yang terlalu berlebihan di dalam lambung kita justru akan merusak lapisan dinding mukosa kita, sehingga apabila lapisan dinding mukosa kita yang berada di dalam lambung itu rusak, maka dinding lambung akan teriritasi, kemudian akan terkikis, bahkan akan terjadi peradangan. Nah, mari kita lihat di mana sih letak lambung kita. Coba kita hilangkan dulu sarafnya, pembuluh darahnya. Nah, udah mulai kelihatan ya. Oh, ternyata ini dia lambung kita. Lambung kita berada di dekat dengan daerah hati kita. Coba kita hilangkan hatinya. Oke. Nah, kita hilangkan juga penggantungnya. Nah, apabila kalian mengalami sakit MAH atau sakit gastritis, di mana hal tersebut terjadi karena peningkatan asam lambung yang terlalu tinggi di dalam lambung sehingga dinding lambung kita akan mengalami erosi atau pengikisan sehingga terjadi peradangan ya. Kita coba lihat. Nah, ternyata lambung kita di dalamnya terdapat ini ya, lapisan-lapisannya. Nah, apabila lapisan ini terluka, maka hal tersebutlah yang menyebabkan rasa nyeri pada daerah perut kita ya. Nah, ini adalah bagian lambung kita yang udah terbuka. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah gastritis ya, di mana terjadi pengikisan dari dinding mukosa lambung. Biasanya terjadi pengikisan akibat asam lambung yang terlalu tinggi, pola makan yang salah, jenis makanan yang salah, di mana lapisan dinding mukosa yang normal adalah seperti ini dan dinding lapisan mukosa yang terjadi peradangan adalah seperti ini. Nah, apabila peradangan ini berlanjut terus-menerus sehingga menyebabkan luka yang terlalu dalam pada dinding lambung, maka akan terbentuk luka atau ulkus pada daerah dinding lambung seperti ini. Bahkan sampai bagian dinding luar lambung kita. Tuh, ini dinding lambungnya mengalami peradangan. Apabila hal ini berlanjut terus-menerus, maka bisa jadi dinding lambung kita akan rusak dan bahkan bolong. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan perdarahan pada lambung kita, di mana darah akan mengisi ruang lambung ini. Ketika seseorang akan muntah, maka bisa jadi orang tersebut akan muntah darah. Lalu apabila darah tersebut berlanjut ke daerah sistem pencernaan berikutnya, di mana darah tersebut sudah bercampur dengan asam lambung, dengan enzim-enzim pencernaan, bakteri di usus kita, maka hal tersebut akan memberikan warna BAB kita berwarna kehitaman. Nah, sehingga pasien akan mengeluh buang air besar berwarna hitam. Lalu, apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit MAH atau penyakit gastritis? Yang pertama adalah terasa nyeri atau rasa tidak enak, rasa terbakar pada daerah ulu hati kita, bahkan bisa menjalar sampai ke punggung kita. Lalu terasa mual, bahkan terasa ingin muntah. Lalu tanda dan gejala berikutnya adalah kita merasa kembung, merasa kenyang, kemudian kita bisa cekukan. Bahkan tanda dan gejala yang paling serius adalah ketika seseorang yang menderita asam lambung yang terlalu tinggi atau penyakit MAH itu mengalami muntah darah atau buang air besar berwarna kehitaman. Nah, itu bahaya sekali karena sudah terjadi perdarahan di dalam lambung kita. Lalu, apa saja sih penyebab terjadinya asam lambung? Yang pertama ada dalam diri kalian sendiri. Apabila kalian merasa stres, kalian marah-marah, cemas, ketakutan, maka hal-hal tersebut dapat meningkatkan
asam lambung kita. Yang kedua dari pola makan. Kalau kalian telat makan yang berlebihan, makan yang pedas, panas, berminyak, kemudian makanan yang banyak mengandung bumbu-bumbu, hal tersebut akan memicu terjadinya peningkatan asam lambung. Lalu dari pola minum, yaitu minuman beralkohol, minuman bersoda, bahkan kopi dapat meningkatkan asam lambung kita. Apabila kalian sering mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri atau jamu-jamuan yang berfungsi untuk menyegarkan badan kalian, hati-hati loh, karena obat-obat tersebut dapat memiliki efek samping terjadinya penyakit MAH atau gastritis, karena obat-obatan tersebut memiliki efek samping yaitu menurunkan produksi mukosa dan mengencerkan darah kita, sehingga apabila lambung kita mengalami infeksi, mengalami pengikisan, mengalami peradangan, maka hal tersebut akan mudah terjadi perdarahan. Lalu karena penambahan usia, maka semua fungsi yang ada di dalam tubuh kita ikut menurun, termasuk produksi dari mukosa yang berfungsi untuk melindungi lambung kita. Penyakit autoimun juga bisa menyebabkan gastritis karena imun kita sendiri menyerang dinding lapisan lambung kita. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan apabila kita mulai menderita penyakit MAH atau gastritis? Yang pertama, saya sarankan kalian semua untuk banyak minum air putih. Diharapkan dengan banyak minum air putih, asam lambung akan mulai ternetralisir. Yang kedua, apabila dengan banyak minum air putih masih belum cukup untuk meredakan gejalanya, maka kalian bisa membeli obat MAH di warung maupun apotek terdekat. Apabila gejala dan tanda sudah tidak tertahankan lagi, Anda bisa mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, bahkan rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Biasanya dokter akan memberikan obat-obatan penurun asam lambung, baik obat minum maupun suntikan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.